Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semuanya. Itu salam di dalam guru penggerak yang biasa kita sampaikan. Harapannya apa? Supaya kita semuanya dalam keadaan salam, dalam keadaan selamat dan bahagia. Ya, semuanya bahagia ya Bapak Ibu ya? Karena tadi seperti yang disampaikan Kak Didi tadi, bahagia itu bergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita memanage, kita mau bahagia atau tidak, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk mensosialisasikan implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran dan sekaligus bagaimana menciptakan budaya positif di dalam sekolah kita. Nah, ini foto saya, netting di sini tidak apa-apa ya, untuk laporan nanti biar kelihatan. Nah, ini seperti yang kita tahu semuanya bahwa Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Indonesia itu memiliki 3 sesanti, yaitu Engarso Sungkulodo, Engadyo Manungkarso, dan yang terakhir Tuturi Handayani. Semuanya sambal peso ya, sambal peso ya, artinya seperti apa? Jadi intinya di sana itu menjadi penyemangat kita dalam posisi apapun kita, dimanapun kita berada, itu bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi orang kudu jadi pimpinan, tidak harus jadi manajernya, tidak harus jadi kepala sekolahnya. Termasuk ketika kita di sekolah, kita mau jadi guru, mau jadi TU, mau jadi tukang kebun, siapapun kita berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Okay? Itu motivasi untuk diri saya sendiri dan mengajak untuk semuanya. Nah, ini yang paling ingin saya sampaikan yang akan menjadi inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa itu pendidikan? Ya, kalau selama ini yang kita pahami, pendidikan itu kita samakan mungkin dengan pengajaran, gitu. Nah, yang sebatas hanya sekedar transfer ilmu mungkin. Ya, misalnya saya sebagai guru matematika, saya hanya mentransferkan ilmu matematika kepada siswa-siswa saya, bagaimana menghitung logaritma, bagaimana menentukan volume kubus, bagaimana menentukan nilai integral, atau mungkin bagi guru yang lain misalnya yang di guru mesin ya, mungkin bagaimana yang penting bocah kuwi iso praktek, hanya seperti itu ya. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara yang namanya pendidikan itu tidak sama dengan pengajaran, tapi pendidikan itu include di dalamnya pengajaran masih lebih dalam lagi, yaitu yang namanya pendidikan itu adalah menuntun. Jadi tugas kita sebagai guru itu adalah menuntun apa? Menuntun kodrat yang ada pada anak. Jadi di dalam diri siswa, di dalam diri setiap anak itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu, jadi ketika mereka lahir, mereka sudah mempunyai kodratnya masing-masing, membawa bekalnya sendiri-sendiri untuk terdidik seperti itu. Jadi kalau selama ini mungkin bayi itu lahir itu kan kosong, tabula rasa gitu, kalau yang selama ini kita pahami, tapi tidak seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara di sini bahwasanya setiap anak yang dilahirkan itu dia membawa kodratnya yang masing-masing yang disebut dengan kodrat alam. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menuntun kodratnya, jadi menebalkan kodratnya. Misalnya ada seorang anak yang sebenarnya dia itu punya bakat dalam bidang seni. Nah, kita tidak bisa memaksakan dia untuk harus pintar matematika. Terus kita mengatakan dia itu bodoh. Kita memaksakan supaya caranya itu bisa, nggak bisa seperti itu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara kita menuntun apa yang sudah ada pada anak tadi agar mereka dapat mencapai apa? Keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini ketika kita mari kita mengubah mindset kita, mencoba merubah paradigma kita. Ketika kita mendidik anak-anak kita, itu tidak sekedar memindahkan apa yang ada di kepala kita, pengetahuan kita kepada anak-anak kita, tapi bagaimana kita mencoba untuk belajar lebih mengenal anak-anak kita, bakatnya itu sebenarnya di mana toh. Sebenarnya kalau itu pengennya apa toh, pinternya di mana. Nah, itu yang kita tebalkan, itu yang kita tuntut. Nah, sekali lagi yang namanya saja menuntun ya, itu kita tidak bisa memaksakan. Jadi kita tidak dibenarkan untuk memaksakan keinginan kita kepada anak-anak kita. Jadi hanya menuntut. Kalau digambarkan di dalam diklat itu, kita itu diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi di sawah. Nah, ketika yang kita tanam itu padi, yang bisa kita lakukan apa Bapak Ibu? Kita hanya bisa mengolah, menyiapkan tanahnya supaya subur. Dikei banyu, dikasih pupuk, kalau ada gulma ya disiangi. Tapi kita tidak bisa memaksa padi itu agar nanti tumbuh jadi jagung. Kok biar bisa pupuknya jadi melon, ya, depannya tentu kayak gitu. Nah, jadi tidak bisa seperti itu, kita hanya menuntun. Jadi gambarannya menuntun itu seperti itu. Nah, apa saja yang dituntun? Tentu saja yang dituntun adalah ini meliputi 4 hal: cipta, rasa, karsa, dan karya. Jadi anak-anak kita arahkan, kita tuntut itu tidak hanya dari segi skillnya, tidak hanya dari segi intelektualnya, tidak hanya dari segi kemampuan dia menulis, menghitung, mengerjakan soal, tapi rasa itu termasuk budi pekertinya, termasuk bagaimana kepeduliannya terhadap lingkungan, kepeduliannya terhadap sesama, itu dia harus benar-benar kita asah, ya, harus benar-benar kita asah, sehingga nanti ketika dia sudah menjadi manusia dewasa yang terjun nanti di dalam dunia nyata, dunia masyarakat, dia tidak hanya pintar dalam sisi teori ini, tapi dia juga memiliki akhlak yang mulia. Nah, ini tak besarkan biar kelihatan. Di slide sebentar. Nah, slide sebentar. Kita kesini dulu. Nah, jadi yang dimaksud menuntun tadi, guru memfasilitasi laku siswa menebalkan bebannya supaya siswa tadi menjadi kritis, kreatif, inovatif. Jadi orang melu-melu gurune, ya, tidak sekedar menjiplak gurune itu seperti apa, tapi kita jangan pernah merasa tersaing dengan siswa kita. Justru kita itu harus bangga ketika bisa mencetak generasi-generasi yang lebih pintar dari kita, ya. Jadi kita tidak perlu malu ketika siswa kita itu lebih pintar dari kita. Orang masalah, justru itu sebuah kebanggaan tersendiri. Bagaimana kita menciptakan siswa kita itu selain kreatif, dia juga kritis, tapi kritisnya itu matang, gitu. Seperti siswa-siswa kita yang kritis sekali. Nah, bagaimana kritisnya itu kita tampung, kita wadahi supaya menjadi kritis
jangan langsung dikat. Nah, siswa jadi merasa tidak dihargai, dia langsung patah semangat kalau seperti itu. Nah, bagaimana kita mengarahkan ketika siswa-siswa yang kritis itu, kritisnya itu kita arahkan ke arah yang positif. Nah, yang dimaksud tadi kodrat alam tadi itu adalah sesuatu yang sudah dibawa anak sejak dia itu lahir, yang sudah dititipkan penciptanya kepada dia. Jadi siswa kan mungkin enak sih senangnya musik, ada yang sukanya itu hitung-hitung, ada yang sukanya itu seni, ada bocah yang nggak bisa mandek. Nah, bagaimana ternyata setelah saya belajar di sana, kita memang harus lebih belajar lagi untuk memahami sebenarnya siswa saya itu bakatnya di mana, sebenarnya siswa saya itu senangnya apa. Bukan berarti itu senang itu dituruti, tapi dalam rangka kita menebalkan kodrat yang sudah ada pada diri siswa. Terus berikutnya kodrat zaman. Kodrat zaman itu adalah segala sesuatu yang mendukung yang ada di sekitarnya. Mungkin lingkungannya, sekolahnya, fasilitas yang ada di sekolah, termasuk kita sebagai guru-gurunya, terus mungkin staf TU, kepala sekolah, semuanya yang mendukung dia untuk belajar. Itu namanya kodrat zaman. Nah, tujuan anak nanti mereka akan menjadi manusia yang merdeka. Jadi menjadi diri mereka sendiri, bukan karena paksaan. Dan mereka akan mandiri dan percaya diri. Tapi kalau kita sering dari setiap perilakunya terus diberi kata, terus apalagi dielek-elek, nah nggak mungkin anak akan menjadi pribadi yang percaya diri. Ya, berikutnya ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini di dalam pembelajaran kita, mungkin yang kita kenal selama ini, yang penting kita mau kelas jamin entek wis metu gitu ya. Malah kadang orang mau kelas soalnya bujaya ora rawuh ya. Bujaya ora rawuh. Nah, tidak seperti itu. Jadi di sini kita kenal ada 3 metode dalam kita mengajar. Yang pertama adalah Montessori. Nah, metode pengajaran ini adalah metode yang mengutamakan panca indera, mengutamakan otaknya, mengutamakan gerakan inderanya. Nah, yang kedua metodenya namanya Frobe. Ya, di mana di sini bukan lagi pikiran atau indera yang diutamakan, tapi bagaimana mengkondisikan anak-anak itu fun, happy dalam belajarnya, senang, ya. Jadi dibuat gembira dengan apa? Dengan permainan, tentunya ya permainannya ora terus nekeran gitu ya. Disesuaikan dengan usianya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, bagaimana kita membuat permainan yang sesuai dengan kebutuhannya? Nah, di sini tugas kita untuk belajar lagi. Ya, untuk belajar lagi supaya kita bisa membuat perubahan-perubahan, kreativitas yang mendukung belajar siswa. Jadi ketika siswa itu belajar, dia ya nyaman, tapi ilmu yang kita sampaikan juga terserap. Nah, yang ketiga itu adalah gabungan dari Montessori dan Frobe. Nah, bagaimana panca inderanya itu dioptimalkan, tapi juga diselingi dengan permainan-permainan yang diyakini bahwasanya di dalam diri anak itu sudah ada kodrat yang untuk belajar, kodrat dia untuk belajar, seperti itu. Sehingga kita tinggal mengendalikan saja asal kita tepat dalam memilih metodenya, dalam penyampaiannya, dan nanti insya Allah akan maksimal. Ini, nah siswa tadi kan dalam belajarnya diharapkan akan jadi merdeka bebas dari tekanan kita ya. Orang dipaksa-paksa, di semua teman TKW sebelum dikacang
yaitu merdeka belajar. Maksudnya merdeka belajar niku mboten terus sinamnya sak-sake dhewe ngoten terus ora sak sinau ya ora apa-apa, ora lugu ya ora apa-apa, mboten ngoten nggih. Tidak seperti itu. Nah, ini adalah gambaran singkatnya dari awal merdeka belajar bahwasanya siswa nanti akan melalui proses pendidikan utamanya di sekolah nggih. Nah, di dalam prosesnya dia nanti didukung dari beberapa komponen yaitu trikom, ada kontinuitas, konvergensi dan konsentris. Jadi perlakuan yang diberikan kepada siswa itu harus kontinu terus menerus. Jadi orang berangan-angan di depan gitu ya. Misalnya kita yuk semangat bagaimana kita membuat siswa itu bahagia di dalam belajar, bagaimana kita membuat kreativitas, tapi hanya anak di depan, baru itu balik lagi. Tidak seperti itu tapi kontinu ya. Nah terus konvergensi itu menyatu, jadi tidak menyebar. Jadi fokus kepada siswa kita ketika kita mengajar. Terus lingkungan yang mempengaruhi itu juga harus saling bersinergi. Jadi tidak bisa kita hanya punya angan-angan siswa kita dibuat seperti ini, tapi hanya dari kita sendiri. Tapi keluarga dan masyarakat atas tangan tentunya juga akan kembali mental, gitu. Jadi di sini diperlukan kolaboratif antara sekolah, keluarga maupun masyarakat. Itulah perlunya kita sering berkomunikasi dengan orang tuanya. Mungkin kalau walinya bukan orang tuanya juga dengan yang ada di rumah siapa, termasuk juga dengan lingkungan masyarakatnya. Tujuannya apa? Biar apa yang kita sampaikan, yang kita tanamkan di dalam diri siswa itu tetap melekat. Jadi ada yang mengawasi dalam pelaksanaannya. Nah, tujuan akhir dari Merdeka Belajar nanti adalah mencetak siswa dengan profil pelajar Pancasila. Nate mireng Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila nate mireng nggih? Pernah? Tapi belum tahu. Oh iya, pasti Pancasila. Ya, mari kita pelajari bersama-sama. Ini ya. Nah, ini gambarannya profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak didik kita itu harapannya setelah selesai mengikuti pelajaran di sekolah, selesai mengikuti pembelajaran, itu akan memiliki karakter-karakter seperti ini. Ada mandiri, ya, jadi dia tidak bergantung pada orang lain. Ada bernalar kritis. Tadi sedikit sudah saya cuplikan bahwa betapa kritisnya anak-anak kita di sekolah ya. Ketika orang cocok ya langsung matur gitu. Nah, bagaimana kita juga menyikapi sikap kritis mereka dengan bijak, tidak langsung kita cut, tidak langsung kita cap sebagai sesuatu yang negatif. Mungkin itu proses bagaimana dia menyampaikan pendapatnya, tapi karena mungkin belum ada arahan yang tepat jadi kurang pas. Bagaimana kita meluruskannya. Nah, selain mandiri, bernalar kritis, mereka juga kreatif. Kreatifnya tapi yang kreatif positif, orang-orang tembok, orang-orang klambi, wer-weran, tidak seperti itu, tapi menciptakan kreativitas yang kadang mungkin kita ketika belum mengenal itu kita anggap sebagai sesuatu yang melenceng. Jadi harus banyak berkomunikasi dengan siswa. Berikutnya adalah suka bergotong royong. Jadi bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk suka bergotong royong. Jadi enggak individual, tapi gotong royongnya bukan pas tes ya. Nah, bareng gitu. Bagaimana gotong royong kita menanamkan dari kecil semenjak dia itu masih menjadi amanah kita untuk suka bergotong royong, peduli dengan lingkungannya, mengerjakan apapun. Terus berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu maksudnya yaitu menerima keberagaman yang menyeluruh. Jadi bagaimana menghargai temannya yang berbeda seperti itu. Nah, ini kan simpel ya, ini nomor 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang paling harus kita tanamkan. Jadi mau sepintar apapun siswa kita, kalau ternyata dia tidak memiliki itu,
rasanya itu malah menjadi sebuah apa ya, sesuatu yang membayani gitu ya. Jadi anak tidak hanya terampil dalam materi, tidak hanya terampil dalam pelajaran, tapi dia beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini ringkasannya. Jadi tidak semua saya sampaikan karena materinya itu sebenarnya banyak sekali dan saya juga bingung merangkumnya seperti apa. Semalam sudah sampai satu. Ringkasannya seperti ini. Jadi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi, bahwasanya kita sebagai seorang guru, tugas kita hanyalah apa tadi? Menuntun, gitu ya. Menuntun seperti anak kecil kita tuntun gitu ya. Neng rasa tidak dituntuni karena mereka sudah bisa berlari, gitu ya. Menuntun bagaimana menebarkan kodrat yang ada di dalam diri siswa, ya, kekuatan kodrat yang ada di dalam diri siswa ini sehingga maksimal. Nah, jadi kalau ibaratnya kita ya, kalau kita saja kita itu belajar sesuatu yang kita sukai, pasti semangat gitu ya. Saya Bu Sirot, Bu Indra senangnya masak gitu ya. Belajar masak ya senang banget. Saya senang gitu. Cocok. Buahnya juga senang masak gitu ya. Lupa Bu. Hijau lagi. Ya wes nanti balik di traktir gitu. Alhamdulillah. Nah, jangan lupa siswa itu jangan ya mulai hari ini, mulai detik ini kita ubah mindset kita bahwa siswa kita itu bukan tabula rasa. Jadi sejak dia itu lahir, bahkan ketika anak-anak yang masih prasekolah, masih usia TK, mereka bukan tabula rasa, gitu. Jadi mereka sudah ketika sejak dia lahir itu sudah dibekali sama Allah, sama penciptanya itu dengan sesuatu yang sudah ada pada dirinya untuk kita tebarkan, untuk kita tuntun menjadi sesuatu yang maksimal yang nanti dibawa menjadi bekalnya nanti setelah dia dewasa, yaitu meliputi tingkah lakunya, sosiokulturalnya, termasuk intelektualnya tadi. Okay. Nah, terus yang selanjutnya, ketika kita mengajar, mendidik siswa-siswa kita, bagaimana pendidikan kita itu sedapat mungkin pendidikan yang berpihak pada anak, berpihak pada anak. Ini yang salah satu yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Ya, disampaikan berulang kali di situ bahwasanya pendidikan yang kita sampaikan kepada anak itu harus pendidikan yang berpihak pada anak. Yang seperti apa? Orang masukin bocah salah ya tetap dibelo, bukan seperti itu. Tapi bagaimana segala yang kita lakukan, segala yang kita upayakan, termasuk mengubah metode, memilih alat peraga, itu bagaimana untuk membuat anak itu benar-benar terkondisi mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya tadi. Nanti nggih? Nggih. Untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara ini cukup. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Sudah cukup jelas. Mantap banget. Ada yang mau memberikan feedback mungkin? Umpan balik. Ya. Tadi dikatakan perbedaan antara pendidik dan mengajar. Coba jangan di belakang untuk belajar. Menurutnya pendidik ya menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Nah, sedangkan untuk mengajar sendiri, kalau kita melihat di situ pengertian saya mendidik itu kan kita mengajari. Kalau mengajar itu gimana Bu? Ya pertanyaan saya perbedaan antara mengajar dan
sekedar mengajar Pak. Jadi kalau mengajar itu kita sekedar mentransfer ilmu yang kita punya. Misalnya Pak Teddy faknya di mesin, gitu ya. Itu sekedar mentransfer, memindahkan apa yang Pak Teddy punya tentang mesin itu kepada anak. Bagaimana bocah kuwi iso menjalankan mesin sesuai dengan prosedurnya. Ya kan nggih? Itu baru namanya mengajar. Dan kalau mendidik itu yang diajarkan itu orang sekedar teorinya, bukan sekedar teori keinteligensian, bukan sekedar kognitifnya, tapi kita membimbing tingkah lakunya, membimbing rasanya, membimbing kepeduliannya, termasuk akhlak mulia dan tadi berkarakter. Jadi mencetak karakternya juga. Jadi dia tidak hanya pintar mesin, tapi dia juga peduli dengan lingkungannya. Dia juga berempati ketika ada temannya yang sakit, ketika ada temannya yang repot, dia juga gagih-gagih untuk membantu. Itu kita tanamkan. Jadi itu namanya mendidik. Jadi tugas kita bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Nah, makanya di sini di awal selalu ditanamkan kepada kami bahwasanya bagaimana seorang guru penggerak itu harus menjadi teladan. Kita semuanya di sini, bukan hanya saya hanya sampel ya. Semua sebagai guru itu harus menjadi teladan. Jadi siswa ketika melihat kita itu harus menjadi teladan terbaik. Jadi kita rasa ngomong akeh, oh guru juga seperti itu. Anak akan langsung mencontoh. Nah, jadi bagaimana kita mengupayakan diri kita untuk menjadi teladan terbaik dalam segala hal. Yo dalam sisi kapasitasnya, yo dalam sisi berakhlaknya, yo dalam sisi sosialisasinya. Sampai? Oke. Ini ya sampai tadi untuk konsep pemikiran dari Ki Hadjar Dewantoro itu saya hanya buat ringkasan sampai ke situ. Nanti kalau Bapak Ibu guru yang lain ngesakin materi yang lain bisa saya downloadkan di LMS sendiri. Nanti bisa kita untuk belajar bareng-bareng. Dan harapan saya ini tidak sekedar formalitas karena saya dapat tugas, tapi bagaimana kita sama-sama kita jalankan bersama-sama. Nah, berikutnya ini yang akan kita bahas, ya yang akan saya sampaikan, yaitu implementasi penerapan budaya positif di sekolah. Bagaimana di sekolah kita menerapkan budaya positif di dalam segala hal. Budaya positifnya itu apa? Intinya disiplin, ya. Intinya disiplin. Nah, sebelum masuk ke situ, itu ada teori motivasi perilaku manusia, bahwasanya manusia itu ketika melakukan sesuatu itu ada tiga kelompok yang mendasarinya. Yang pertama itu motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar itu. Jadi dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu dasarnya apa? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya, oh aku kudu bayar PP, misalnya guru ya, Pak Guru ya, soalnya orang bayar PP dikali baru pengawasi terus orang tanda tangan, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah motivasi eksternal, ya. Atau siswa ketika siswa mengerjakan tugas itu dia takut kalau nanti orang nggak ada tugas terus kembali ke 100 misalnya. Ada ya, saya pernah ada ya. Saya tidak akan mengulangi lagi, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya ditulis sampai P1 sebenarnya. Nah, itu motivasi eksternal. Jadi tidak adalah sesuatu yang memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang berasal dari luar. Oke, baru yang kedua juga eksternal. Yang kedua juga eksternal. Nah, yang
harusnya internal eksternal ya, kalau internal dan dalam kondisi. Nah yang paling bagus adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Jadi yang ketiga ini yang harusnya melekat pada diri kita dan kita tanamkan baik-baik ke dalam diri siswa kita. Bahwasanya dia melakukan sesuatu itu bagaimana dia menaikkan harga dirinya sendiri. Ngopo kok aku kok enggak gambar. Karena dengan saya mengerjakan tugas itu saya mendapatkan nilai yang bagus untuk diri saya sendiri. Kenapa kok saya harus rapi sesuai ke sekolah itu harus pakai seragam, harus sopan? Karena dengan seperti ini nilai saya di hadapan siapapun akan naik. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada diri sendiri maupun kita ajarkan kepada siswa kita. Nah, motivasi tadi itu didasari pada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan, bukan kebutuhan pokok ya. Biasanya kapan itu ya maksudnya ya. Sembako, bukan sembako. Tapi ini ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi ketika seseorang itu melakukan sesuatu. Yang pertama itu adalah belonging. Belonging, yang kedua fun, ketiga freedom, power, dan survival. Dari yang tengah, seseorang itu melakukan sesuatu karena pengen survive. Dia pengen bertahan hidup. Salah satu contohnya apa? Kenapa kita tidak bekerja? Harus yang makhluk enak ya. Nah, karena ada kebutuhan dasar yang harus kita penuhi yaitu untuk bertahan hidup. Ya, orang yang bergaya orang mangan ya. Luwe. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada seorang pencuri yang nekat nyolong roti gitu ya. Nah, karena kebutuhan tadi dia butuh bertahan hidup tadi. Tapi bukan itu yang kita contoh, kita yang memberikan contoh. Yang kedua adalah ini, cinta dan kasih sayang. Kadang mungkin kita melihat siswa kita di kelas itu bocah kok caper, mungkin kita melihatnya itu risih, rusak, oposisi, nyeromong. Nah, bisa jadi siswa itu melakukan bukan karena dia itu nakal, tapi dia kurang kasih sayang di rumahnya, kurang mendapatkan perhatian. Sehingga dengan seperti itu dia berharap mendapatkan perhatian kita. Nah, jadi mulai sekarang kita coba kalau istilahnya instruktur saya itu menggunakan alur berpikir lambat, bukan lemot nih. Orang tos kita jadi lemot, bukan. Alur berpikir lambat itu kita menganalisa setiap yang kita lihat itu dari sisi positifnya. Jadi orang langsung kayak sengketa oprol, des. Gak seperti itu, tapi kita mencoba menganalisa bocah kuki jenenge ngopo kok ngene iki. Kita coba melakukan komunikasi sehingga menemukan sumber masalahnya. Nah, yang berikutnya adalah kesenangan. Jadi anak akan melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan kesenangan semata. Yang berikutnya kebebasan, termasuk tadi ya ketika bocah anak mengerjakan tugas menurut sama gurunya, mungkin itu karena ingin mendapatkan kebebasan dari lingkungan tadi. Nah, yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan itu berkaitan dengan kapabilitas atau kemampuan dia. Nah, di sini Bu ya, Bapak Ibu, jadi inti dari budaya positif itu adalah disiplin. Apa yang selama ini kita pahami tentang disiplin? Kira-kira apa? Apa mungkin kalau dengar kata disiplin itu? Kalau disiplin itu menerapkan tata tertib, Ya. Pokoknya kakaknya kalau yang salah tak hukum, betul ya. Yang benar kakaknya yang salah tak hukum, betul ya. Selama ini itu yang kita pahami, gitu ya. Anak disiplin jadi selalu kayak militer gitu ya, ekstrim, selalu berkaitan dengan reward and punishment. Padahal tidak seperti itu. Nah, menurut dasar dari bahasa Latin disiplina yang artinya itu belajar, ternyata disiplin itu belajar. Nah, belajar untuk apa? Taat ya, belajar untuk taat. Jadi disiplin diri itu membuat orang
menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi dengan berdisiplin itu tujuannya adalah meningkatkan potensinya. Sebenarnya itu yang benar gitu ya. Ternyata selama ini kan frame kita salah ya. Ya, pokoknya disiplin itu katanya yang salah tak ukur, yang benar tak gali. Nah dia. Nah mulai sekarang kita ubah ya. Jadi bagaimana kita mendisiplinkan siswa itu, bagaimana kita menggali potensi siswa agar lebih maksimal, agar dia itu lebih berharga. Nah ini perubahan paradigma dari stimulus respon. Jadi ada stimulus, ada respon, berubah ke teori kontrol. Nah, seharusnya bagaimana kita memandangnya? Selama ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu sebutkan Bu, menurutku ini iki. Sing bener ki yo ngene iki kowe melu aku. Selama ini kita seperti itu, orang berarti salah. Termasuk pada anak didik kita. Nah, bagaimana kita sedikit demi sedikit merubah paradigma yang seperti itu? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu punya pandangannya sendiri-sendiri, dan kita harus saling menghargai. Nah, yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Jadi setiap melakukan sesuatu yang orang bodoh, misalnya tadi ngomong dewe atau nyomong, itu selalu kita anggap sebagai sebuah kesalahan. Padahal semua perilaku itu ada tujuannya. Mungkin kita saja yang belum menemukan tujuan ini sebenarnya mau foto, mungkin kan juga boleh perhatian. Belum, kita belum menemukan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, termasuk sebaliknya saya bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa memaksakan orang lain harus sama seperti kita, nggak bisa. Kita hanya bisa mengarahkan, memberikan masukan, tapi untuk memaksa orang lain kudu podo awake dhewe itu tidak akan mungkin. Nah, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, yang wis dikandani harus salah kena dipaksa. Biasanya kan gitu. Nah, yang benar, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi akan lebih indah ketika kita bekerja sama, berkolaborasi, konsensus saling mendengarkan. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Bahwa aku pokoknya pendapatku Binggo berarti aku menang. Ya Binggo berarti kalah. Padahal tidak selalu seperti itu. Ya, model berpikir sama-sama menang. Andai kata kita mau saling mendengarkan, saling ngobrol bareng, nah mungkin akan menemukan solusi yang lebih indah. Nah, berikutnya kita harus memahami itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Jadi bedanya apa? Hukuman dan konsekuensi. Misalnya tadi saya contohkan, kita mendapati siswa kita dikasih tugas, dikasih deadline seminggu, ternyata ketemu kita orang digarap, bukunya cek kosong, yang kok orang dikerjakan. Nah, akhirnya kita langsung spontan saya tulis, saya tidak akan mengulangi 100 kali sampai bukunya kebak. Terus kalau kita pikir itu tujuannya apa ya Bu ya? Ya Pak G. Terus ya bocah di konflik menunggu, kira-kira menyelesaikan masalah nggak? Tidak. Sama sekali tidak. Nah, itu yang kita sebut dengan hukuman. Jadi hukuman itu sesuatu yang dilaksanakan siswa kita itu tidak berkaitan sama sekali dengan masalah yang dihadapi. Tapi kalau konsekuensi, misalnya buahnya aja jam pertama olahraga. Nah, terus pemanasan rampung, ternyata si Agil lagi rawuh gitu. Lagi teko, anggo seragam teko, seragamnya anggo isone biruwe ya. Sudah katanya sudah mau dijahitkan Bu ya. Nah, terus akhirnya apa? Bu Wahyu memberikan sanksi kepada si Agil tadi untuk pemanasan dewe. Yuk kamu lari 3 kali mengelilingi lapangan. Itu kita sebut sebagai
sebuah konsekuensi. Karena apa? Berkaitan. Dia mau olahraga, yang orang pemanasan pasti akan cedera. Nah, jadi kita harus bisa membedakan apa yang kita berikan kepada siswa kita itu hukuman atau konsekuensi. Dan tentunya kita harus memilih konsekuensi yang harus kita berikan kepada siswa kita. Jadi orang sidik-sidik hukuman. Mungkin kelihatan di luarnya bocah jadi nurut gitu ya. Terus kita juga marah gitu nanti. Aku ngantek nengarpan sampai mulai gitu. Tidak berkaitan sama sekali dengan masalah yang dihadapi. Nah, berkaitan dengan hukuman, lawan dari hukuman mungkin kita akan berikan penghargaan. Kalau CTK misalnya, oh sih dhisik dhewe yang mengerjakan paling awal nanti dikasih bintang 5. Ya nanti yang nomor 2 bintangnya tinggal 4. Ya sampai kayak dhewe atau bintang gitu. Nah, apa kelemahan dari penghargaan seberapa efektifnya? Ternyata penghargaan atau pujian atau reward yang kita berikan itu tidak seefektif yang kita bayangkan dulu, Pak. Karena apa? Para pengaruhnya itu hanya pendek. Mungkin sebagai contoh ya, siswa ketika pertama kali dia dapat bintang 5 senang banget. Tapi besok lagi dengan action yang berbeda, kegiatan yang berbeda, kita berikan reward yang sama, dia biasa saja. Besoknya lagi, apalagi dikasih reward yang sama lagi, dia nggak jadi semangat. Oh, kok reward itu kuwi. Apalagi kalau uang ya. Hari ini mungkin anak kita mengerjakan PR. Ayo, nanti ada dolan PR di dalam rampung, tak kasih uang 5.000. Kasih uang yang pertama dia seneng banget. Tapi besok lagi seperti itu lagi mungkin tugas yang lain, dia 5.000 emoh. Kalau nggak dinaikkan, ya dia biasa saja. Seperti itu. Nah, selain jangka pendek, penghargaan itu juga akan merusak hubungan. Coba kita bayangkan di tengah-tengah siswa kita ada yang dikasih hadiah, ada yang tidak. Pasti sing ora dikasih hadiah itu ada rasa cemburu. Ya, wong ya aku jine ya enggak kok. Aku ya kesel nulis sok kayak dikasih hadiah aku ora, pasti ada seperti itu. Nah, sehingga akan timbul gap antara siswa yang diberi hadiah dengan yang tidak. Jadi bukan penghargaan, bukan hukuman yang harus kita berikan kepada siswa tadi, tapi itu tadi konsekuensi. Nah, bagaimana kita mencari solusi ketika siswa kita menghadapi masalah-masalah tadi, yaitu dengan segitiga restitusi kalau diistilahkan di sini. Nah, jadi ketika siswa kita melakukan sebuah kesalahan menurut kita, yang kita lakukan terhadap siswa kita itu bukan untuk menebus kesalahan dia, namun untuk belajar dari kesalahan dia. Misalnya, kalau mungkin saya sempat share ya video YouTube itu ya, Mas Agil itu dia kan rambutnya dowo, dia sampai nutupi kuping gini ya, sampai nutupi mata. Itu sebenarnya pasti eleknya bola-balik kayak jadi ini aku yang ngerti nyaman kok bu, jadi ini pacarku ganteng kok bu. Nah seperti itu. Nah itu bagaimana kita tidak menjadikan dia merasa bersalah dengan kondisinya itu, tapi dia belajar dari kesalahannya. Oh ternyata yang ini saya belajar juga mengganggu. Kita ajak komunikasi, kita tunjukkan seperti apa kok kondisinya dia saat itu. Nah berikutnya adalah memperbaiki hubungan antara siswa dengan guru. Yang ketiga, yang kita ajukan kepada siswa itu adalah berupa tawaran. Kita kudu ini, kudu dipotong, Iya, kita gitu juga. kita tawarkan, ya. Jadi bukan dipaksa, tapi kita tawarkan. Iya ini kamu nyaman gak? Kamu lebih pilih ini atau lebih pilih seperti ini? Mungkin terkesannya lama, tindakan proses itu lama, tapi efeknya itu lebih membekas dibandingkan dengan tadi bertakar tadi.
apa toh yang mau dipenuhi. Nah, kita fokus pada solusi. Jadi fokusnya orang nyalah-nyalahin bocah, tapi bagaimana fokus untuk mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Nah, berikutnya itu adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau kapan itu pernah kita memberikan menyelesaikan sebuah masalah. Jadi ada seorang siswa yang datang ke sekolah itu dalam keadaan terlambat, terus sepatunya kleru, harusnya pakai sepatu hitam, dia pakai sepatu putih. Nah, terus akhirnya diajak diskusi dan seterusnya dia dengan kerelaannya sendiri mau melepas sepatunya. Nah, itu dalam rangka mengembalikan dia kepada kelompoknya, kepada teman-temannya. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang mengingat tadi ada kebutuhan dasar, ada segitiga restitusi. Nah, di sini bagaimana posisi kita sebagai guru itu berada di posisi yang mana? Ini ya. Jadi posisi kita sebagai guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, posisi hukum. Ada sisi penghukum ya. Kalau sebagai penghukum itu biasanya langsung mentah-mentah dan seterusnya kasih hukuman. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, kadang kan disindir-sindir kayak gitu ya, sehingga siswa akan merasa bersalah. Jadi dia tidak segera menemukan salahnya di mana ya, saya harusnya seperti apa ya. Yang ketiga, posisi kita sebagai guru itu bisa menjadi teman. Jadi dia bisa cerita ke kita, curhat ke kita. Ketika kita memberikan perintah ataupun tugas kepada siswa kita, dia bisa kita posisikan sebagai tempat sehingga nyaman. Yang ketiga, sebagai pemantau, ngawasi, tapi tidak sekeras penghukum tadi ya. Nah, yang seharusnya posisi kita itu adalah sebagai manajer. Jadi seorang manajer itu dia tidak akan menghakimi siswa dengan kata-kata kasarnya, dengan langsung aja signifikasi, tapi bagaimana dia itu selalu membuat siswa itu nyaman sehingga dia itu yakin akan keluar dari masalahnya dan kembali kepada kelompoknya. Gitu guys. Jadi posisi tertinggi itu adalah sebagai manajer. Tapi disampaikan di sana kita bisa menyesuaikan posisi kita. Itu diantara 3 pilihan itu, yaitu sebagai teman, pemantau, ataupun kita arahannya ke sana, kita harus bisa menjadi seorang manajer dari siswa-siswa kita. Yang jadi penghukum gitu. Kita itu para pengalaman dan sudah harus kita buang. Nah, kunci dari restitusi itu ada 3. Jadi ketika kita melaksanakan restitusi, penanganan masalah terhadap siswa tadi, itu kuncinya yang pertama adalah pilihan kata-kata kita. Ya, pilihan kata-kata kita. Kata-kata kita itu menentukan masuk tidaknya apa yang kita sampaikan kepada siswa. Yang kedua adalah nada suara. Mbok ngomongnya sing diomongke padha. Iki duduk dulu Mas. Sama kan? Nggih. Tapi nadanya itu beda, diterima di siswa juga beda. Nah, yang ketiga, kunci keberhasilan dari restitusi adalah gaya bahasa tubuh. Kita itu sekedar ngomong atau ngomong dari hati. Karena segala sesuatu yang berasal dari hati nanti juga akan sampai ke hati. Pastinya seperti itu, siswa akan merasakan. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika kita menangani siswa, berusaha menangani itu dengan tulus nih Bapak Ibu nggih. Jadi kita anggap siswa-siswa kita tuh benar-benar kayak ketika kita tangani anak-anak kita di rumah. Padahal di rumah biasanya ya. Nah, kita belajar sedikit demi sedikit, kita rubah apa yang budaya-budaya yang kurang baik menjadi lebih baik. Jadi action itu orang kudu gede, tidak harus wow.
Tapi yang sedikit itu kalau kita terapkan itu harus dan continue, hasilnya itu insya Allah akan lebih baik. Amin. Nah ini ya yang terakhir. Nah setelah tadi siswa kita sampaikan, kita didik bagaimana dia itu meyakini bahwa hal-hal positif itu dia kerjakan itu dalam rangka menaikkan harga dirinya, nilai dirinya. Nah selanjutnya nanti di dalam kelas kita bisa membuat keyakinan kelas, ya keyakinan kita. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam kelas bisa membuat kesepakatan dengan siswa-siswinya nih, karena kita ngajarnya SMP. Nah itu untuk melakukan sesuatu, kalau di sini kan adanya tata tertib. Pokoknya melanggar kena hukuman, kena sanksi, seperti itu. Nah ini kita coba kita hapus saja. Nah mulai sekarang nanti ketika kita ketemu dengan siswa-siswa kita, bagaimana kita mencoba bersama anak-anak kita untuk membuat kesepakatan apa saja yang baik yang akan kita sepakati. Nah dengan syarat kita melakukan sesuatu itu untuk kebaikan kita. Jadi bukan karena aku nggak dukung guruku, oh aku ngene kok ben untuk hadiah, bukan seperti itu, tapi dalam rangka menaikkan nilai diri. Nah kan kita baik nggih. Nah yang terakhir ini saya mencuplik apa yang pernah disampaikan ketika bersama instruktur kemarin. Jadi tugas dari kepemimpinan, jadi Bapak Ibu semuanya tidak harus Bapak Ibu karyawan dan semua yang ada di sekolah itu adalah pemimpin pembelajaran, karena bagaimanapun siswa-siswa kita berhubungannya tidak hanya dengan Bapak Ibu guru, dengan kepala sekolah, dengan TU, dengan yang lain-lain ketika berada di sekolah. Jadi tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara membuat kelemahan suatu sistem itu menjadi tidak relevan. Kalau maksudnya begitu, ya. Jadi kalau kita melihat diri kita, ya kita dalam sekolah kita, sekolah cilik, titik-titik, mocone ya ora akeh, ya. Secara kemampuan saya ya begini baik, ya. Itu jangan pandang kelemahan kita, ya sebagai sesuatu yang harus kita tata kelola kayak begini ki sekolah mereka gede, pantesan muridnya oke. Bukan seperti itu. Tapi itu bagaimana kita memandang kelemahan kita itu sebagai sesuatu untuk dijadikan cambuk supaya kita itu maju. Oh dengan apa yang kita punya, kita yakin bahwa kita akan maju asal kita mau action, asal kita mau melangkah nyata. Orang kudu gede, intinya kita harus berusaha, ya. Harus berusaha bergerak. Demikian nggih. Saya sampaikan sekali lagi ini adalah tugas memang, tapi harapan saya, amanah yang diberikan kepada saya bahwasanya saya diminta untuk menyebarkan, mensosialisasikan kepada teman yang lain. Harapannya bisa kita laksanakan bersama-sama nih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesabarannya menunggu mengikuti. Sabar ya. Sabar ya. Semoga bermanfaat dan ya kita harus siap bergerak nggih. Guru bergerak Indonesia maju. Sama-sama nggih. Guru bergerak Indonesia maju. Sekali lagi. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.